Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Pada 27 November 1944 adalah semasa Perang Dunia Kedua. Karena serangkaian pertempuran selalu dimenangkan oleh sekutu, sehingga membuat pasukan sekutu sangat bersemangat. Beberapa di antaranya bahkan berpikir bahwa Perang Dunia II akan segera berakhir. Namun di tengah semangat pasukan sekutu yang bergelora, Daniel J. Myers, seorang pilot dari Skuadron 415 pesawat tempur malam, tiba-tiba melaporkan ke pangkalan dalam misi penerbangannya bahwa ada sebuah bola api merah menyala di sisi sayap pesawat mereka, melesat dengan kecepatan ekstrim mengejar mereka dari jarak dekat. Dalam prosesnya, bola api itu bermanuver dengan kecepatan yang mustahil, misalnya berbelok tajam 90 derajat. Pangkalan yang mendengar laporan pilot ketika itu mengira pilot sedang berhalusinasi. Sampai setelah Daniel mengirimkan fotonya, personel militer di pangkalan baru mulai serius mencermati hal itu. Lebih anehnya lagi, dalam beberapa bulan ke depan, banyak pilot sekutu merekam objek terbang tak dikenal tersebut. Selama Perang Dunia II, para pilot pesawat sekutu dikejutkan dengan kehadiran benda terbang misterius di atas langit malam. Karena objek terbang misterius itu kerap menampakkan diri, membuat pilot menamakannya Foo Fighter. Benda terbang itu bermanuver dan mendekati pesawat sekutu, namun anehnya sama sekali tidak membahayakan. Penampakan benda terbang ini terjadi hingga berkali-kali dan dilaporkan oleh banyak pilot pesawat. Jika teman-teman menelusurinya di Google dengan kata kunci Foo Fighters, kemungkinan besar akan ditemukan band Dave Grohl daripada penampakan benda terbang mirip UFO yang terjadi pada masa Perang Dunia II itu. Padahal nama band ini terinspirasi dari fenomena Foo Fighters yang misterius yang terjadi pada era Perang Dunia II. Foo Fighters sendiri adalah istilah yang digunakan oleh para pilot pesawat sekutu dalam Perang Dunia II untuk menggambarkan berbagai fenomena udara misterius yang terlihat di langit di atas Eropa dan Pasifik. Menurut laporan dari beberapa pilot, terkadang Foo Fighter mengawasi dari kejauhan, terkadang tiba-tiba melesat mendekati pesawat sekutu dengan kecepatan ekstrim. Karena penampakan Foo Fighters terus meningkat, membuat sekutu mulai menduga, mungkinkah itu adalah teknologi baru yang dikembangkan Nazi. Tapi mengapa hanya memantau tanpa melakukan serangan yang berarti sama sekali? Ketika sekutu berupaya keras mempelajari apa sebenarnya Foo Fighter tersebut, pada 30 April 1945, tersiar kabar dari Jerman bahwa monster Hitler bunuh diri dengan pistolnya. Amerika Serikat yang menerima kabar ketika itu segera meluncurkan operasi Paperclip dengan tujuan merekrut ilmuwan Hitler. Misalnya Wernher von Braun, tokoh kunci dari proyek Apollo, adalah salah satu hasil dari operasi Paperclip. Tanpa dia, hampir bisa dipastikan Armstrong tidak akan menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Jelas betapa canggihnya teknologi Nazi Jerman saat itu. Namun yang tidak diketahui orang-orang ketika itu adalah operasi Paperclip bukan hanya merekrut ilmuwan Jerman, tetapi juga menggeledah markas penelitian Hitler dalam misi kedua operasi tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Amerika Serikat menemukan sebuah bangunan aneh di Ludwikowice Klocki, sebuah desa di distrik administratif Gmina Nauruda, Polandia Barat Daya. Perangkat teknologi Nazi, senjata rahasia, di Glocke, Jerman. Menurut data yang bocor, bangunan itu tampak seperti pabrik yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tetapi begitu ditelusuri lebih dekat, akan ditemukan kondisi pabrik itu sangat baru. Militer AS kemudian segera bercokol di sana untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tak lama kemudian dikonfirmasi bahwa konstruksi bangunan itu memang baru berusia kurang dari 1 tahun. Pabrik itu bahkan memancarkan radiasi yang kuat. Selain itu, militer AS juga menemukan beberapa rantai besi raksasa di lokasi, tapi benda yang dirantai itu sudah raib entah kemana. Karena barang-barang yang di dalam gedung telah dibawa tanpa sisa, militer AS akhirnya mengalihkan interogasinya pada tawanan Nazi fungsi dari bangunan itu. Selanjutnya dan tak disangka, militer AS justru menemukan sketsa aneh ini.
Menurut tawanan Nazi, nama mesin pada gambar tersebut adalah Nazi Bell atau Die Glocke dalam bahasa Jerman. Benda ini tidak hanya bisa terbang melawan gravitasi, bahkan juga dapat menembus perjalanan waktu. Militer AS yang mengetahui kabar itu sontak saja sangat terkejut karena ketika itu belum ada insiden UFO Roswell pada tahun 1945. Karena itu, Amerika Serikat sama sekali tidak tahu perangkat anti-gravitasi. Namun yang lebih mengejutkan militer AS adalah belakangan mereka menemukan bahwa bel Nazi hanyalah salah satu teknologi hitam Nazi. Mereka bahkan telah membuat piring terbang. Kita bisa mengetahui semua ini karena sebuah buku berjudul Aldebaran Furil. Penulis buku ini bernama Maximilien de Lafayette. Dia adalah seorang ahli bahasa kuno, mahir dalam bahasa Sumeria, Asyur, Latin, Ibrani, Jerman, dan bahasa asing lainnya. Dia pernah menerjemahkan konsep konstitusi Irak ke dalam bahasa Arab atas permintaan Amerika Serikat. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa dalam permintaan ini, Amerika Serikat juga memintanya untuk menerjemahkan beberapa dokumen dari era Nazi. Karena dokumen itu tidak ditulis dalam bahasa Jerman, tetapi dalam bahasa Sumeria yang hampir hilang, AS akhirnya meminta Lafayette untuk menerjemahkannya. Pada saat itu, Lafayette juga bingung mengapa Nazi menulis dokumennya dalam bahasa Sumeria kuno. Lagi pula, bahasa Sumeria hampir punah. Namun sebelum dia sempat mengetahui misteri itu, Lafayette dikejutkan dengan isi dokumen di tangannya. Karena dokumen ini tidak hanya mencatat dengan jelas teknologi hitam yang dikuasai Hitler, tetapi juga mencatat bahwa Nazi telah menghasilkan 15 UFO saat itu. Adapun sebab mengapa Hitler bisa memiliki teknologi hitam itu, karena ia mendapat bantuan dari sekelompok ras tertentu. Lantas, teknologi seperti apa saja yang dikuasai Hitler saat itu? Dan dari mana asal kelompok ras yang membantunya itu? Yang paling penting adalah, jika Hitler benar-benar memiliki teknologi tercanggih di dunia saat itu, mengapa dia masih kalah dalam Perang Dunia Kedua? Terkait ini, kita kilas balik sejenak ke tahun 1924. Sebuah perkumpulan rahasia baru saja dibentuk ketika itu. Dan satu-satunya tujuan mereka adalah berkomunikasi dengan makhluk dari luar angkasa alias alien. Piring terbang. Pada 12 November 1959, sebuah pesawat berbentuk bundar VZ-9AV Avrocar, yaitu pesawat tempur VTOL Kanada yang dikembangkan oleh Avro Aircraft Ltd sebagai bagian dari proyek rahasia militer AS pada tahun awal Perang Dingin. Saat itu, VZ-9 Avrocar sedang dalam uji terbang di pangkalan Angkatan Udara dekat Toronto, Kanada. Ini adalah jenis pesawat yang dikembangkan bersama oleh Angkatan Udara AS dan Avro Kanada. Karena bodi pesawat sangat mirip piring terbang, sehingga menimbulkan banyak perbincangan saat itu. Namun program itu dihentikan 2 tahun kemudian. Ternyata karena hasil dari program tersebut tidak sesuai harapan, tidak mampu mengatasi masalah gaya dorong pesawat, menyebabkan kecepatan terbang pesawat menjadi sangat lambat, hingga akhirnya program itu terpaksa dihentikan. Asal tahu saja, teknologi piring terbang bukanlah sesuatu yang bisa kita tiru dengan semudah itu. Namun yang mengejutkan adalah, 35 tahun sebelum munculnya pesawat VZ-9, Nazi tidak hanya telah mengembangkan pesawat berbentuk piring terbang, tetapi juga berhasil mengatasi semua masalah teknis untuk membuatnya bergerak cepat. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, karena pada tahun 1924, manusia bukan hanya tidak berpikir akan ada alien di dunia ini, bahkan kosakata piring terbang, UFO juga belum ada saat itu. Namun meski demikian, piring terbang RFZ pertama buatan manusia sudah ada di Jerman, dan dalam 6 bulan berikutnya, 4 piring terbang seri RFZ lainnya dibuat dan berhasil menyelesaikan semua uji penerbangan. Perlu dicatat bahwa piring terbang ini sama sekali tidak memiliki dashboard kendali. Orang yang mengendalikan piring terbang hanya perlu mengikatkan pita magnet khusus di kepalanya, kemudian mengendalikan seluruh UFO dengan kekuatan pikirannya. Ini seperti Profesor X dalam film X-Men.
Menurut penulis buku tersebut, Jerman mampu menyelesaikan pembuatan piring terbang melintas zaman karena seorang wanita Wina bernama Maria Orsic. Maria tidak hanya bukan seorang mahasiswi apalagi ilmuwan, tetapi dia bisa membuat gambar konstruksi UFO yang rumit dan bahkan ikut serta dalam semua proses pembuatan UFO seperti tersebut di atas. Maria bisa melakukan semua itu karena telepatinya, tetapi objek telepatinya bukan orang-orang yang sudah meninggal, melainkan makhluk cerdas dari dimensi lain. Mendengar tentang alien, telepati atau semacamnya yang sulit dicerna akal sehat, lagi-lagi pasti ada yang menganggapnya konyol. Sebenarnya tim mata ketiga juga merasa demikian pada awalnya, sampai tim kami melihat sebuah dokumen yang bocor pasca runtuhnya Nazi, hingga akhirnya memastikan hubungan dekat antara Hitler dan Maria Orsic. Pada awal dokumen ini, kita dapat melihat dengan jelas file rahasia tentang piring terbang. Dan SS di bagian atas file adalah simbol SS Nazi, yaitu organisasi keamanan dan militer partai Nazi Jerman. Itu menunjukkan bahwa file rahasia tersebut adalah dokumen Nazi. Disinilah intinya. Dalam arsip ini, kita akan melihat kata VRIL. VRIL ini hampir bisa dikatakan sebagai kode nama Maria. Dan jika kita ingin sepenuhnya memahami semua rahasia di baliknya, kita harus mendorong mundur waktu ke tahun 1898 Masehi, yaitu tahun kelahiran Maria Orsic. Maria Orsic, 6 Juni 1924, bukan hari libur Jerman atau hari libur tradisional, tapi upacara akbar sedang berlangsung di sebuah kota terpencil di Bavaria, Jerman. Di sana tampak sebarisan beranggotakan wanita berambut panjang. Mereka mengenakan jubah dan membawa instrumen khusus, berjalan perlahan menuju pusat alun-alun sambil mengumandangkan lagu. Setelah barisan tiba di tempat yang ditentukan, seorang wanita cantik berjalan keluar dari barisan. Kemudian suasana seketika menjadi hening. Hanya tampak wanita itu mengatupkan kedua belah telapak tangannya sambil komat kamit, seperti membaca mantra, dan beberapa menit kemudian, sebuah piringan besar tiba-tiba muncul di angkasa. Orang-orang yang melihat pemandangan itu tampak sangat tenang. Hanya seorang pria yang bersembunyi di kejauhan dan diam-diam mengamati upacara itu sambil menatap piring terbang itu. Dia adalah Rudolf Hess, orang kepercayaan Hitler. Ternyata beberapa hari sebelumnya, dia mendapat perintah dari Hitler untuk segera ke Bavaria memantau sebuah pertemuan rahasia. Tapi dia sama sekali tidak menyangka akan melihat piring terbang terbesar dalam misinya kali ini. Karena pemandangan di depan matanya sangat menakutkan baginya, sehingga ketika Hess tersadar seketika untuk mengabadikan pemandangan di depan matanya, piring terbang itu sudah pergi menjauh. Untungnya, piring terbang itu masih bisa dilihat secara samar-samar setelah dicetak. Menurut Lafayette, penulis buku Aldebaran Verrill, bahwa ketika Hitler melihat foto tersebut, dia segera berangkat ke Bavaria dan melihat seluruh proses pemanggilan UFO dengan mata kepalanya sendiri. Jadi, sejak itu Hitler akhirnya percaya bahwa ada peradaban lain yang tidak diketahui di bumi selain peradaban manusia, dan manusia juga ternyata mampu menghadirkan mereka melalui telepati. Sosok orang misterius yang dapat mendatangkan piring terbang itu bernama Maria Orsic. Ia lahir di Wina, Austria pada tahun 1898. Ayahnya Tomislav Orsic adalah seorang arsitek, sementara Sabine Orsic, ibunya adalah seorang penari balet. Sekeluarga Maria pindah dari Wina ke Berlin, Jerman ketika Maria berusia 6 bulan. Bisa dikata hanya sebuah keluarga biasa, sampai pada tahun 1917, serangkaian peristiwa aneh akhirnya mengubah perjalanan hidup Maria. Eksistensi cahaya. Maria yang berusia 19 tahun pada 10 Februari 1917, sendirian di rumah menikmati liburan santainya. Tiba-tiba seberkas cahaya yang kuat dan entah dari mana membuat Maria jatuh pingsan. Menurut penuturannya, ketika siuman, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Kemudian dalam kondisi setengah sadar, dia baru menyadari telah berada di sebuah ruang yang tak dikenalnya. Karena ruang ini tidak memiliki pembatas dan tidak ada suara apapun,
sesaat membuat Maria merasa agak takut, dan ketika tidak berdaya, tiba-tiba muncul dua makhluk semi-transparan. Maria menuturkan, makhluk misterius itu memancarkan pesona warna yang aneh. Dia bahkan tidak tahu warna apa yang disaksikannya. Tetapi jika digambarkan warnanya lebih mirip seperti kuning keemasan. Saat itu, makhluk misterius tersebut berkata kepadanya melalui telepati, "Kami tahu Anda merasa sangat tidak nyaman sekarang. Kami akan menemuimu lagi saat Anda sudah lebih baik nanti." Usai berkata, makhluk misterius berikut ruang yang aneh itu lenyap seketika. Sementara Maria kembali ke rumahnya dan seolah-olah tidak pernah pergi kemanapun. Karena peristiwa ini terjadi begitu tiba-tiba, sehingga Maria sempat berpikir bahwa semua yang baru saja terjadi itu adalah ilusi. Tapi beberapa hari berikutnya, hampir setiap hari Maria selalu kembali ke ruang misterius itu, dan selalu ada dua makhluk transparan yang menunggunya di sana. Anehnya, seiring meningkatnya frekuensi pertemuan, nyeri di kepala Maria tidak lagi sakit, bahkan mulai memahami bahwa makhluk misterius itu ternyata berasal dari bintang Aldebaran, yaitu bintang paling terang dalam rasi Taurus yang berjarak 65 tahun cahaya dari bumi. Sampai di sini dulu episode hari ini. Nantikan sambungannya dalam video mendatang. Terima kasih atas perhatiannya.